بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العلي العظيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kajian kita malam ini masih berkaitan dengan sifat-sifat kaum muttaqin yang dibahas oleh Al-Quran. Malam ini kajian kita yang ke-11 dalam surat Al-Baqarah. 5 sifat orang-orang yang bertakwa dalam Al-Quran, yang 3 telah kita bahas, berkaitan iman dengan ghaib, berkaitan dengan mendirikan salat, dan yang akhir kita bicarakan berkaitan dengan infak. Pertemuan terakhir kita bicarakan berkaitan dengan infak dan bagaimana Al-Quran menggugah kita untuk menginfakkan apa yang kita miliki. Malam ini kita akan masuk pada sifat keempat dan kelima. Ternyata sifat kaum muttaqin kelima dalam Al-Quran, keempat, ialah mereka yang disebutkan oleh Allah yang percaya dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan percaya apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik. Beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wasallam dan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Malam ini saya tidak akan membahas mengenai turunnya, bagaimana cara turunnya wahyu, bagaimana perbedaan Al-Quran menggunakan kalimat anzal dan nazal, unzil dan nuzil, berkaitan dengan turunnya Quran sekaligus dan bertahap 23. Itu nanti dalam pertemuan berikutnya ketika kita sampai dalam surat Baqarah ayat ke-22 atau berapa, in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kelak di tempat itu insyaallah akan kita bahas berkaitan dengan cara turunnya wahyu. Malam ini cuma kita akan menyebutkan bahwa sebagai seorang muttaqi, salah satu sifatnya, bahkan belum beriman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mengimani apa yang turun kepada beliau. Yang turun kepada beliau ialah Al-Quran, dan apa yang beliau sabdakan, yang nisbat hadis yang beliau ungkapkan sahih, maka kita wajib mengimani hal tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mempercayai dan mengimani seperti kita iman dengan ghaib. Kita diwajibkan iman dengan Al-Quran, dengan apa yang diturunkan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan bukan sekedar iman, iman seperti yang di awal ayat Allah buka dalam Al-Baqarah, iman dengan tanpa meragukan apapun apa yang ada dalam Al-Quran. Karena kitab ini Allah dahului, zalikal kitab la raiba fi, bahwa kita harus mengimani apa yang dibawa oleh Allah, dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dari Al-Quran yang Allah turunkan kepada beliau selama 23 tahun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik, dan apa yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kita pernah kaji bahwa dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang Allah menjelaskan kepada kita bahwa kita diharuskan beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini besarnya Islam yang kita anut, bahwa Islam ini meyakini Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir. Kita pengikut beliau, umat beliau, kita tidak pernah membeda-bedakan wahyu yang pernah turun pada nabi-nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita harus meyakini bahwa seluruh anbiya yang diutus oleh Allah, seluruh kitab yang pernah diturunkan oleh Allah kepada mereka para anbiya, kita yakini semua itu dalam bentuk keimanan kita, seperti kita iman dengan Al-Quran. Malam ini juga saya tidak berbicara apakah Taurat dan Injil ketika turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih benar-benar murni Taurat ataukah sudah kemasukan tangan-tangan yang tidak. Itu nanti akan sampai pada ayatnya, kita akan bahas Taurat dan Injil. Tapi secara global kita meyakini bahwa yang turun kepada Musa Taurat, yang turun kepada Isa Injil, bahkan Suhuf Ibrahim, bahkan Zabur, Daud, semua itu adalah kitab-kitab dan suhuf yang pernah Allah turunkan pada mereka para anbiya. Kita belum dianggap iman kepada Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi kalau tidak juga mengimani kitab-kitab yang ada. Sebagaimana kita mempercayai kenabian mereka, maka kita wajib mempercayai kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Dan Al-Quran pun memberikan kepada kita isyarat. Al-Quran menceritakan kepada kita, banyak Allah menceritakan bahwa Allah mewahyukan kepada para anbiya. Satu contoh, Allah pernah berfirman, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dih. Kami wahyukan kepadamu seperti kami pernah wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelah Nuh. Karena memang yang dibahas ini ialah ulul azm, dan ulul azm itu dimulai oleh Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Bahkan kita diperintahkan dalam akhir Baqarah yang kita baca setiap pengajian, di akhir itu ada firman Allah, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Sekali lagi kita diwajibkan percaya dengan Tauratnya Musa, Injilnya Isa yang Allah turunkan yang asli. Bukan bicara yang ada sekarang ini, tapi yang asli turun kepada Musa dan kepada Isa. Dalam surat An-Nisa ayat 136 pernah Allah menguatkan lagi untuk kita beriman dengan kitab-kitab itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya
dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu Al-Quran. Terus wal kitab alladzi anzala min qabl, dan kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran ini. Sifat kaum mukminin ialah mereka yang mempercayai Al-Quran. Sifat kaum muttaqin keempat, mereka yang mempercayai Al-Quran dan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran kepada para anbiya. Sebagaimana pengetahuan para nabi berbeda, pengetahuan mereka kepada Allah, masing-masing anbiya mempunyai kedudukan yang berbeda, maka kitab-kitab mereka pun berbeda dengan kitab Al-Quran. Pernah kita singgung sedikit, kitab Allah, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi itu ialah sebagian dari ilmu yang Allah turunkan untuk mereka, yang harus Allah berikan kepada mereka di zaman mereka, yang sesuai untuk mereka dan di zaman mereka. Taurat sesuai dengan Musa dan zamannya, datang Isa dengan Injil, Taurat dinasah, maka yang berlaku adalah Injilnya Isa. Karena itu Allah kalau mensifati kitab-kitab terdahulu, Allah mengatakan alladzina utu nasiban minal kitab, mereka umat-umat yang pernah diberi sebagian dari Al-Kitab. Ini sekedar ulangan, pernah saya sampaikan dulu di awal surat Fatihah, bisa dirujuk di kaset pertama surat Fatihah, bahwa Allah mempunyai gudang ilmu. Sebagaimana dalam surat Hijr Allah jelaskan, wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Segala sesuatu gudangnya ada pada Allah, tapi Allah turunkan dengan qadarin ma'lum, ketentuan takaran khusus. Maka Taurat diberi sebagian oleh Allah, Injil diberi sebagian oleh Allah. Allah kalau mensifati Taurat begini untuk Musa, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsila, bahwa Allah berikan kepada Musa Taurat. Apa kandungan Taurat? Min, sebagian, min kulli syai', bukan murni, sebagian. Allah sifati Injil pun dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa liuhilla lakum ba'dhalladzi, bahwa isi kandungan Injil juga ba'dha, sebagian kandungan dari ilmu Allah yang Allah turunkan sebagian tadi itu. Tetapi khazanah ilmu Allah ini untuk Nabi terakhir Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi, untuk kitab terakhir Al-Qur'annya, Allah tumpulkan itu ilmu kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi. Allah berikan semua itu dalam Al-Qur'annya, sebagaimana Allah mensifati Al-Qur'an, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, dan di dalam Al-Qur'an tibyan likulli syai', membahas segala sesuatu. Atau Allah sifati dalam ayat lain, ma farratna fil kitabi min syai'. Sifat kaum muttaqin harus mempercayai isi Al-Quran dan mempercayai Al-Quran dan mempercayai kitab-kitab sebelum Al-Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu sering, karena para anbiya ini dari mulai Adam sampai Sayyidul Wujud misinya satu, risalah mereka satu. Dalam urusan furu peribadatan mungkin satu sama lain berbeda, tapi apa yang mereka bawa sebagai prinsip sama. Semua para anbiya mengajak pada keesahan Allah, mempercayai kenabian seorang nabi, dan mempercayai hari kiamat. Pasti dari mulai Adam sampai Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Karena itu sebagai pengikut Rasulullah harus mempercayai semua ini, karena kita yakin bahwa para anbiya adalah manusia-manusia yang datang untuk memberi petunjuk pada umat manusia. Maka dalam keimanan kita dengan mereka tidak boleh kita pisah-pisah, kita beda-bedakan, harus sama.
Seperti la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Sifat kelima untuk kaum muttaqin, mereka orang-orang muttaqin ini bil akhirah, terhadap akhirat mereka meyakini akan keberadaan akhirat. Coba perhatikan sifat kaum muttaqin, akan saya baca dari awal. Allah mensifati kaum muttaqin begini, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum enggak yu'minun. Sebelumnya yu'minuna bil ghaib, yu'minuna bima unzila ilaik, berkaitan dengan iman semuanya. Ketika sampai mengenai akhirat, bahasa Al-Quran berubah. Tidak lagi Quran mengatakan wabil akhirati hum yu'minun, tidak, tapi wabil akhirati hum yuqinun. Karena masalah akhirat masalah prinsip. Lah masalah iman sama Allah enggak prinsip, sangat prinsip. Tapi kita pergi kepada Allah, kita beramal soleh dalam arti sholat, dalam arti infak, dalam semua ini, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Kalau cuma percaya sama akhirat kurang, harus yakin. Karena kalau cuman percaya, iman dengan akhirat itu masih bisa dibarengi dengan kelupaan dan kealpaan. Sementara lupa terhadap akhirat merupakan bencana yang paling dahsyat, dan lupa itu yang menjadikan manusia tidak lagi bisa konsekuensi melaksanakan perintah Allah. Dalam surat Shad, Allah pernah sebutkan bahwa mereka orang-orang yang lupa dengan hari kemudian, orang-orang yang lupa dengan hari akhirat, mereka itu akan melakukan segala macam bentuk maksiat. Ayatnya begini, innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Mereka yang berpaling dari rel dan jalan Allah, bagi mereka siksaan yang paling dahsyat. Kenapa mereka berpaling? Bima nasu yaumal hisab. Karena itu nisyanu yaumal akhirah miftah kulli maksiyah wa miftah kulli dhalal wa na'udzubillah. Itulah bahasa Al-Quran pindah dari yu'minun kepada yuqinun. Karena cuman iman bil akhirat, iman dengan akhirat masih bisa dibarengi dengan kelupaan. Sementara meyakini akhirat, yakin itu akan saya bahas dari dalam segi bahasanya dan bagaimana Al-Quran membahas yakin. Sementara yakin dengan akhirat tidak pernah akan lupa akhirat. Karena setiap yakin itu sesuatu yang nampak gamblang, gak pernah tertutup. Bima nasu yaumal hisab. Ada 3 ayat dalam Al-Quran Allah sebutkan berkaitan orang-orang mukmin muttaqin. Ketika sampai pada akhirat, bahasa Al-Quran pasti yuqinun. Salah satunya ayat ini yang sedang kita baca, Baqarah ayat 4 ini, wabil akhirati hum yuqinun. Kedua bisa kita temukan dalam surat An-Naml ayat 3. Juga Allah menyebutkan wahum bil akhirati hum yuqinun. Kita bisa menemukan dalam surat Luqman wahum bil akhirati hum yuqinun. Yakin. Kalau kita bicara yakin ini, yakin itu ialah kalau dari segi bahasanya diambil dari kalimat yakin al-ma, itu artinya sakan.
wa dhahar. Air kalau tenang, maka di dalamnya akan nampak gamblang jelas. Keyakinan itu puncak pengetahuan, sehingga pengetahuan itu sesuatu yang asalnya masih rabeng, samar. Tapi ketika yakin, maka sesuatu itu nampak jelas. Seperti dalam asli bahasanya, sukun wa dhuhur, artinya air kalau tenang, di dalamnya kita bisa melihat. Tapi kalau digoyang air itu, jadi samar, nggak bisa dilihat apa yang dalamnya. Dan kalimat yakin dalam bahasa Arab memiliki arti semacam ini. Dalam arti yakin itu ialah mengetahui sesuatu dengan gamblang, tidak tercampur keraguan sama sekali. Karena kalau masih ada keraguan, itu mungkin masih mengetahui, tapi pengetahuannya masih ada. Ketika diberi sesuatu pertanyaan mungkin hilang lagi. Tapi keyakinan tidak, nampak gamblang. Mungkin pernah saya sebutkan dalam beberapa pertemuan yang lalu, ketika Imam Ali bin Abi Thalib mensifati orang-orang yang bertakwa dalam khutbah beliau, panjang khutbah beliau, tapi di tengah-tengah sifat yang beliau berikan, beliau berkata begini, hum wal jannah kaman qad ra'aha wa hum fiha muna'amun, hum wan nara kaman qad ra'aha wa hum fiha mu'adzabun. Orang-orang ahli takwa ini kalau dibicarakan surga, mendengarkan surga, membaca ayat berkaitan surga, mereka seakan-akan telah melihat surga dan di dalam surga telah menikmati isi surga. Kalau diajak bicara mengenai akhirat, diperdengarkan neraka, maaf, seakan-akan mereka sudah di neraka dan telah merasakan siksaan neraka. Masih ingat pemuda yang ditanya Rasulullah dan jawabannya? Dia masih mendengarkan, seakan-akan hisab dia dengarkan. Bagaimana mahsyar? Inilah yakin. Dan ini yang disebut Rasulullah, inilah pemuda nawwarallahu qalbah. Yakin. Ternyata kita ini dengan akhirat tidak cukup iman. Walaupun kalau kita tidak mengimani akhirat, kita belum menjadi mukmin. Kita wajib beriman. Tapi ternyata semua kita ini iman sama akhirat. Tapi perbuatan kita bukan perbuatan orang yang mempersiapkan diri untuk ke tempat akhirat. Karena apa? Keimanan kita belum sampai pada keyakinan. Kita tahu akhirat ada dalilnya, Rasul menyampaikan, Quran ada, kita wajib percaya. Tetapi bagaimana kita menggambarkan akhirat, kepercayaan kita berakhirat, sudah sampai yakin. Kalau sampai pada keyakinan, maka pasti kita akan menjauhkan semua perbuatan yang akan menjerumuskan kita kelak di akhirat, dan akan mengejar semua perbuatan baik yang akan membahagiakan kita di akhirat. Karena itu iman dengan akhirat, saya tidak ulangi lagi, entah ada 5 atau 6 kaset waktu kita sampai pada Maliki Yaumiddin kita bahas di sana. Iman dengan akhirat itu bukan momok para anbiya menakut-nakuti umatnya supaya takut akhirat, tidak. Ternyata diesel yang mendorong kita untuk beramal ini iman bil akhirat dan meyakini akhirat. Seberapa besar keyakinan kita terhadap akhirat, itu yang mendorong amal perbuatan kita untuk menuju kepada Allah. Karena itu Quran mengatakan wabil akhirati hum yuqinun. Jadi yakin itu ialah itqanul ilmi bisyai' yanfi syak wa syubha anhu nadharan wa istidlala. Meyakini pengetahuan, ilmu pengetahuan yang kita peroleh dengan menafikan semua keraguan dan kesamaran dengan satu bukti dan dalil yang pernah kita peroleh. Itu artinya keyakinan. Ternyata Allah di sini mengizinkan kita untuk yu'minuna bil ghaib, yu'minun bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Begitu sampai berkaitan sama akhirat, Allah cuma mengatakan
wabil akhirati hum yuqinun. Dan keyakinan ini juga bukan satu masalah, satu kedudukan, tidak, tapi bertingkat-tingkat. Masing-masing keyakinan kita berbeda. Para anbiya pun keyakinan mereka berbeda. Seperti kedudukan mereka berbeda, puncak keyakinan mereka berbeda. Dan keyakinan ini merupakan satu anugerah Allah yang paling mahal dan yang paling sedikit dimiliki oleh manusia. Mungkin pernah kita baca ayat Al-Quran ketika Allah mengangkat derajat Ibrahim, bapak para nabi, pahlawan tauhid. Allah sebutkan dalam salah satu ayat Al-Quran, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Kami buka kepada Ibrahim seluruh pengetahuan malakutas samawat yang di langit dan yang di bumi, sehingga nampak semuanya. Ketika Allah berikan semua ini apa? Agar Ibrahim di antara salah satu dibukakan semua ini supaya Ibrahim liyakuna minal muqinin, tergolong orang yang yakin. Dan yakin itu bertambah terus. Karena itu ketika Imam Ja'far Shadiq ditanya, kenapa Ibrahim masih minta sama Allah bukti? Arini kaifa tuhyil mauta. Nampakkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Bukankah Ibrahim telah percaya? Kata Imam, na'am. Tetapi jawaban Ibrahim, awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ibrahim mohon agar ditambah keyakinannya. Dalam beberapa hadis yang sahih, pernah para sahabat di depan Rasulullah membicarakan Isa Al-Masih. Sampai pembicaraan mereka sampai dalam satu masalah, kana Isa yamshi 'alal ma'. Isa alaihissalam itu berjalan di atas air. Rasulullah mengomentari, walau zada yaqinuhu lamasya 'alal hawa. Sallallahu alaihi wa alihi. Coba keyakinan Isa tambah, dia berjalan di awan ini. Artinya Rasul ingin menunjukkan bahwa keyakinan para anbiya pun berbeda satu sama lain. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Wa kadzalika faddalna ba'dhan nabiyyin ala ba'd. Jadi keyakinan ternyata. Wabil akhirati hum yuqinun. Karena itu Al-Quran kadang-kadang menggunakan kalimat yakin ini bukan cuma pengetahuan yang dengan dalil, dengan bukti sehingga hilang seluruh keraguan saja. Allah menggunakan kalimat yakin dalam Al-Quran diartikan mati. Karena tidak ada orang meragukan kematian. Walaupun Rasul pernah bersabda sallallahu alaihi wa alihi yang dalam artinya au kama qal ma raaitu yaqinan asbaha bisyak minal maut. Aku belum pernah menyaksikan sesuatu yang yakin tapi seperti sesuatu yang masih diragukan, seperti kematian. Mati ini hak, yakin, tapi banyak orang kadang-kadang masih melupakan. Allah menggunakan kalimat mati dalam kalimat yakin dalam arti mati karena apa? Setiap saat tersaksikan. Siapa di antara kita yang belum pernah kehilangan? Entah ayah, entah ibu, entah saudara, entah anak, entah tetangga, entah kerabat. Semua pernah kehilangan. Al-maut, hak, yakin. Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Seperti sesuatu yang gak bisa ditolak lagi, gamblang. Gak pakai bukti, gak pakai dalil sudah kita. Mati pasti. Setiap saat kita menyaksikan. Kita diminta oleh Allah, tapi ini sekali lagi tahapannya berbeda-beda. Dan memang sulit, tapi perlu mujahadah. Ada manusia yang sampai puncak keyakinan.
Manusia itu murid orang yang paling memiliki keyakinan dari seluruh makhluk Allah, Sayyidul Wujud. Manusia yang satu ini yang menggandengi Sayyidul Wujud, yang satu jiwa sama Sayyidul Wujud, yang memiliki seluruh ilmu yang dimiliki Sayyidul Wujud, yang pernah mengatakan, ayo tanya, di dadaku penuh ilmu Rasul. Orang ini pernah berkata begini, lau kushifa annil ghita masjadtu yaqina. Coba semua hijab dibuka, aku nggak tambah yakin. Karena apa? Karena sudah terbuka semua hijab itu. Siapa yang membukakan? Allah kepada Rasul, dan Rasul membukakan kepada beliau. Puncak keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Di sini Allah menyebutkan al-yaqin al-maut. Walaupun ada yang mengatakan yakin puncak keyakinan, gamblang semuanya. Wabil akhirati hum yuqinun. Al-iqan bil akhirah, yang mempercayai semua yang ada di akhirat. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran, ternyata orang yang bisa mempraktikkan hukum Allah itu cuman orang yang memiliki keyakinan atas benarnya hukum Allah. Kalau kita belum meyakini, belum cuma mempercayai loh ya, belum meyakini kebenaran hukum Allah, manfaat hukum Allah, madarat melanggar hukum Allah, mustahil kita bisa mempraktekkan hukum Allah. Mungkin waktu kita sampai kepada dzalikal kitabul la raiba fi, pernah saya sampaikan, orang yang ragu itu hidupnya gak pernah melakukan sesuatu. Fahum fi raibihim yataraddadun. Mereka dalam keraguan mereka cuma maju mundur. Ada dua pilihan hukum ini. Ada hukum Allah, ada hukum jahiliyah. Gak ada lain dari itu. Ada hak, ada batil. Surat Maidah, Allah menjelaskan dalam surat Maidah ayat 50, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah mereka masih mau mencari hukum-hukum jahiliyah? Apakah mereka masih mempraktekkan hukum jahiliyah? Apakah mereka masih memilih hukum jahiliyah? Siapa yang lebih indah dari hukum Allah? Tapi bagi siapa? Liqaumin yuqinun. Ya Allah, kita ini percaya halal dan haram, tapi kita terjang halal dan haram itu. Karena kita percaya iman, tapi keyakinan kita dalam hukum itu belum mantap. Belum ada mungkin. Atau ya, derajat yakin selamanya maju mundur. Sementara waman ahsanu minallahi hukman, kalau kita ditanya pun jawabannya pasti Allah. Alaihissallahu bi ahsani bi ahkamil hakimin. Siapa yang paling banyak, yang paling indah hukumnya? Allah gunakan kalimat ahsan. Yang paling indah siapa lagi kalau bukan hukum Allah? Tapi yang bisa mengatakan begini dan mempraktekkan dalam wujudnya, Allah akhiri waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Kalau ada yakin terhadap hukum Allah, tidak perlu ada yang mengejar kita, memaksa kita, menakut-nakuti kita. Karena keyakinan yang ada pada kita itu, kita akan praktekkan di hadapan orang atau tidak, dipaksa atau tidak. Waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapakah yang lebih baik hukum dari hukum Allah? Tapi untuk siapa? Liqaumin yuqinun. Kalau yang belum yakin, selagi iman dengan akhirat, karena tanpa iman dengan akhirat, amal kita nggak diterima oleh Allah. Tapi yang mendekatkan kita untuk terus melakukan amal perbuatan untuk akhirat adalah keyakinan. Tambah berat keyakinan kita, tambah kita mengisi amalan untuk hari itu.
Ketika rendah keyakinan kita, tambah rendah amal perbuatan yang kita akan makmurkan tempat kita di akhirat dengan amal perbuatan itu. Tergantung keyakinan. Karena kalau nggak beriman sama sekali sama hari kiamat, nggak pernah diterima oleh Allah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum." Mereka orang-orang yang tidak percaya dengan tanda-tanda, dengan ayat-ayat Allah, ketentuan-ketentuan Allah, hukum-hukum Allah, dan tidak percaya akan adanya akhirat, maka nggak pernah diterima oleh Allah amal perbuatannya. Habitat a'maluhum, terhapus. Allah kalau gambarkan dalam Al-Quran ini, kalau Allah gambarkan amal perbuatan orang-orang kafir yang nggak percaya sama Allah dan akhirat ini, Allah gambarkan amal perbuatan mereka kasarabin biqiyah yahsabuhu dhama'anu ma'a, seperti fata morgana. Orang kalau dahaga dianggap dari jauh air, ketika ia sampai situ nggak ada apa-apa, nggak ada air, nggak ada apa, fata morgana. Orang yang nggak percaya sama Allah dan akhirat sepertinya beramal baik, banyak amal perbuatannya, tapi kelak ketika sampai di hari itu nggak ada apa-apa, kosong, seperti kasarabin biqiyah yahsabuhu dhama'anu ma'a. Sekali lagi, bahwa wahum bil akhirati hum yuqinun. Al-Quran sendiri ternyata kalau berbicara yakin ini berbeda-beda, ada bagiannya. Kadang-kadang Allah menyebutkan kalimat yakin seperti yang sekarang ini, mutlak, masalah keyakinan gitu saja. Apa yang yakin Allah nggak sebutkan. Tetapi Al-Quran membawa bermacam-macam berkaitan dengan yakin. Satu contoh begini, ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin, dan tiga-tiganya dibahas oleh Al-Quran, dan tiga-tiganya ada dalam Al-Quran. Dan ini merupakan tingkatan. Kadang-kadang kita membaca firman Allah, "Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin." Di sini Allah sebutkan kalau kalian mengetahui dengan ilmu yakin yang tiada syubha lagi, seperti wahum bil akhirati hum yuqinun, kalau kalian mengetahui dengan ilmu yakin, hilang semua keraguan, kalian akan melihat jahannam, jahim. Bisa kita bayangkan, orang hidup di dunia ini masih di hadapan dia perintah dan larangan Allah, tapi dia sudah melihat jahannam. Pasti orang yang semacam ini keyakinannya, ilmu pengetahuannya, pasti dia akan menjauhi semua amal perbuatan yang mendekatkan dia pada jahanam itu, karena sudah nampak. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Kalau sudah la tarawunnal jahim, naik lagi tingkatan ini, bukan lagi ainul yakin, la tarawunnaha ainal yakin. Allah, kalau kita menggambarkan berkaitan ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, mungkin saya akan buat satu yang simpel begini. Semua kita dalam pengetahuan kita yakini bahwa kalau kita melihat asap, kita yakini di sana ada api, walaupun kita nggak melihat api, tapi kita tahu ilmu keyakinan kita bahwa di sana ada api, walaupun kita nggak melihat api tersebut. Tapi kalau kita pergi ke tempat asap itu agak dekat berapa meter, kita nampak apinya, baru kita nampak ini ainul yakin. Nampak, tadi cuma nampak asapnya, dengan ilmu itu kita yakin ada api walaupun belum lihat. Ketika sampai tahap berikutnya, kita mendekati, nampak apinya, sampai pada ainul yakin. Ketika kita dekati dan kita pegang api itu, baru kita sudah mempunyai hakul yakin. Ternyata memang begitu tingkatan keyakinan ini. Karena itu seperti pahlawan tauhid bapak para nabi ini oleh Allah diberi keyakinan setelah dibuka malakutas samawat wa ard. Setelah itu masih mohon tambahan oleh Allah. Awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi liyazdada yaqini.
ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Kita bisa melihat haqqul yakin, dan mungkin beberapa tahun lalu dalam surat Haqqah yang pernah kita bahas, juz 29 itu pernah kita bahas berkaitan dengan haqqul yakin. Kita menemukan dalam surat Takatsur tadi itu, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Kita menemukan di surat Waqiah, Allah pernah mensifati Al-Quran, inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Atau dalam surat Haqqah, wa innahu lahaqqul yaqin. Allah sifati Al-Quran ini haqqul yaqin. Jadi iman dengan sesuatu, dengan meyakini sesuatu itu berbeda. Apalagi kalau yakin itu pada puncak-puncak tertentu sampai haqqul yaqin. Mereka orang-orang muttaqin tadi, ketika sudah begitu meresapi, menjiwai, menghayati apa yang ada dalam Al-Quran, kandungan Al-Quran, mereka ketika membaca ayat mengenai neraka, mereka sudah melihat neraka. Hum wal jannah kaman qad ra'aha wa hum fiha mun'amun, hum wan nar kaman qad ra'aha wa hum fiha mu'adzabun. Kan saya bacakan beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan dari a'immatul athhar berkaitan dengan keyakinan. Dalam buku-buku tafsir disebutkan, dan buku-buku tasawuf dan irfan juga disebutkan, orang itu bisa melihat buah atau hasil dari keyakinan. Hasil keyakinan seseorang itu yang paling nampak ialah al-istidad lil akhirah, mempersiapkan diri untuk akhirat. Itu artinya dia mulai memiliki keyakinan. Ayul ikhwah, keyakinan ini adalah sesuatu yang paling mahal, yang harus dikejar oleh orang yang ingin dan telah mempercayai bahwa akhirat itu ada. Jadi ada hak, ada ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Seperti kalau kita membicarakan tajalli dalam alam tasawuf, ada tajalli ilmi, tajalli aini, dan tajalli haqqi, merasakan. Karena itu pernah saya bahas dalam beberapa waktu yang lalu, Al-Quran kalau membicarakan orang beramal soleh dengan orang yang soleh berbeda. Ada as-salihun, ada alladzina ya'malunas salih. Orang yang beramal soleh baik, itu minta Allah, tapi kadar perbuatan yang ia lakukan hari ini lebih banyak, mungkin besok menurun. Hari ini ia lakukan, mungkin besok ia langgar, dan mungkin jam-jaman juga melanggar. Masih 2 menit yang lalu masih terhitung melakukan amal soleh, di menit ketiga sudah melakukan amal bukan soleh. Tetapi kalau Allah menggunakan kalimat solihin, artinya orang yang mendapat stempel solihin dari Allah ini sudah menyatu dengan solehnya, sehingga tidak lagi bisa berpisah. Artinya sudah sampai kepada haqqul yakin, sudah nggak bisa dipisahkan lagi. Areng, kalau Anda bakar panas, tapi tetap masih berbentuk arang deh. Ketika Anda matikan, kembali lagi hitamnya. Dibakar lebih panas, dia sudah mulai menyatu. Tapi ketika Anda matikan, sudah tidak lagi, nggak nampak bentuk asli arang, tapi masih nampak bentuknya ada sesuatu yang masih sisa di situ. Tapi ketika dibakar lebih panas menjadi merah, warnanya berubah dan semuanya berubah. Sudah hilang keaslian dari arang tersebut. Sudah jadi api dia. Ada orang yang melakukan perbuatan soleh saja bisa berubah. Tapi orang yang distempel soleh, dia sudah menyatu dengan perbuatan baik, sehingga tidak pernah lagi mampu melakukan perbuatan yang jelek. Nggak mampu sudah. Lihat perbuatan jelek sudah jijik, muak. Bukan merupakan taklif meninggalkan kesalahan, tapi sudah merupakan senang dan hobi untuk meninggalkan kesalahan. Kita dalam tahap masih taklif, sulit.
Itu pernah kita bahas bahwa as-salihun fil Quran hum Muhammadun wa alu Muhammad. Ketika kita sampai kepada akhir-akhir surat Fatihah, ada beberapa riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi diungkapkan oleh a'immatul athhar berkaitan dengan keyakinan. Rasul pernah menyampaikan begini, inna min dha'fil yaqin an turdiyan nas bi sukhtillah. Salah satu tanda lemahnya keyakinan ialah ketika Anda mencari kerelahan orang, walaupun di waktu yang sama memancing-mancing kemurkaan Allah. Anda korbankan kemurkaan Allah, yang penting Anda memperoleh kerelahan dari orang. Ini salah satu bukti tidak ada keyakinan atau lemahnya arti keyakinan. Jadi ini untuk kita semua ayyuhal ikhwah. Kita bisa mengaca diri kita masing-masing. Kadang-kadang kita berani pakai nama Allah, wallahi sumpah semuanya, yang penting dia rela walaupun sama Allah kata saya keliru. Inna min dha'fil yaqin an turdiyan nas bi sukhtillah. Satu tanda yang gamblang kata Rasulullah, lemahnya keyakinan ketika kamu ingin merelahkan orang walaupun memurkahkan, mendapatkan kemurkaan dari Allah. Wa na'udzubillah. Orang yang berbuat begitu kan menganggap Allah enggak ada artinya, sehingga dianggap sesuatu yang tidak berartinya mau kita kurbankan untuk sesuatu yang kita anggap penting. Karena itu begini, ada ungkapan Al-Imam Al-Baqir, beliau pernah, Al-Imam As-Sadiq, beliau pernah bersabda begini, laisa syai'un illa walahu had. Segala sesuatu ini pasti ada batasnya, pasti ada batasnya. Kata murid beliau, qala rawi fama haddut tawakkul. Batas tawakal itu apa? Kalau segala sesuatu ada batasnya, maka batas tawakal itu apa? Qala al-Imam alaihi salam al-yaqin. Batas tawakal itu adalah keyakinan. Qala rawi, dia bertanya kembali, fama haddul yaqin. Batas keyakinan itu apa? Kalau batas tawakal itu yakin, maka batas yakin itu apa? Qala al-Imam an la takhafa ma'allahi syai'ah. Batas keyakinan ialah ketika kamu sampai pada puncaknya, kamu tidak takut siapapun kecuali pada Allah. Ini berkaitan takut bukan menghadapi musuh saja, berkaitan takut dengan kehidupan kita. Gak takut rezeki, gak takut masa depan, gak takut semuanya kalau kita sudah berpegangan pada Allah. Karena tawakal saja, tawakal, sementara tawakal masih ada yakin. Tawakal saja sudah menjamin rezeki. Ya Allah, kita ini yang sholat segala macam, mungkin tahajud segala macam, kalau kita memiliki tawakal sendiri, oleh Rasulullah kita masih diumpamamakan burung masih ada. Beliau cuma bersabda sallallahu alaihi wa alihi, walau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulikum la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dalam arti tawakal sebenarnya, kalian akan diberi oleh Allah rizki seperti Allah memberikan rizki pada burung ini. Pagi keluar dalam keadaan lapar, sore pulang kenyang. Cuma kesan. Tingkat setelah tawakal adalah al-yaqin. Allah takhafa ma'allahi syai'ah. Gak perlu kita sumpah palsu. Gak perlu kita mencari kerelahan langganan kita, mengorbankan kemurkaan Allah. Allah takhafa ma'allah syai'a. Puncak arti keyakinan ialah ketika sampai pada batas, tidak lagi takut kecuali kepada Allah. Al-Imam Al-Baqir ditanya, fa ayyu syai'in al-yaqin? Hei Imam, yakin itu apa? Kata beliau, at-tawakkul 'ala Allah, wat-taslimu lillah, war-ridha biqada'illah, wat-tafwidh ila Allah. Yakin itu ialah tawakal kepada Allah, pasrah pada Allah, menerima ketentuan Allah dengan senang,
dan memasrahkan semua urusan kita kepada Allah. Ya Allah, siapa gerangan kalau menyerahkan urusannya kepada Allah, kemudian Allah enggak akan menyelesaikan urusannya. Kita akan menzalimi Allah. Jangan kita anggap kalau kita pasrahkan kepada orang, camat, bupati, wakil, siapa aja, kita anggap kalau sama dia selesai, sama orang kaya selesai. Terus kita anggap kalau kita pasrahkan kepada Allah, Malikil Muluk, enggak selesai. Su'dzon sama Allah. Coba dengarkan ayat Al-Quran yang Imam Ja'far mengajari untuk kita baca setiap subuh. Wa ufawwidhu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad, fawaqahu Allah. Ketika orang memasrahkan dirinya, fawaqahu Allah, Allah jaga semua urusannya. Innallaha basir. Apakah keyakinan itu? Kata beliau, tawakkul, pasrah pada Allah. Ridho biqada'illah. Allah ridho ini enggak bagi Rasulullah, sudah terima aja. Dengan keyakinan lagi bahwa ketentuan Allah yang terbaik untuk kita. Jangan kita suudzon sama Allah. Kita sering suudzon sama Allah. Ketentuan Allah itu yang paling belas kasihan sama kita. Bukan ibu kita, bukan ayah kita, bukan istri kita, bukan anak kita, bukan siapa yang paling dekat pada kita. Walaupun mereka itu orang-orang yang dekat, yang memberi belas kasih pada kita, tapi yang paling kasihan dengan kita adalah Dia, Arhamur Rahimin. Jadi kalau menentukan sesuatu yang terbaik, kenapa kita enggak terima? Pernah Musa bertanya, makhluk yang paling kamu benci siapa ya Allah? Kata Allah, hei Musa, makhlukku yang paling ku benci makhluk yang su'udzon sama aku. Musa teriak, ada makhluk yang su'udzon sama kamu ya Allah? Ada. Ku berikan ketentuanku tapi dia murka dengan ketentuanku, enggak menerima ketentuanku. Fa'ayu syai'al yaqin qala at-tawakkal 'ala Allah wat taslim lillah war ridha bi qada'illah wat tafwid ila Allah. Imam Ali pernah khutbah, dalam khutbahnya begini, ayuhan nas sallallahu al-yaqin warghabu ilaih fil afiyah fa inna ajalla ni'ma al-afiyah wa khairu ma dama fil qalbi al-yaqin. Sekalian manusia, mintalah pada Allah untuk diberi keyakinan, dan terus warghabu ilaih, mengharaplah terus pada Allah untuk memperoleh keyakinan, karena nikmat yang paling besar itu adalah al-afiyah, sehat. Dan sesuatu yang tetap di hati yang terbaik adalah keyakinan. Kalau keluar dari hati keyakinan, yang manggon asyak dan keraguan. Kalau yang datang pada kita keraguan, maka kita tidak pernah akan beramal soleh. Wahum bil akhirati hum yuqinun. Dalam salah satu buku saya tulis di sini, mungkin insya Allah bermanfaat untuk kita. Dibilang ada 10 hal orang yang sering tertipu. Aneh manusia, dia bilang. Meyakini sesuatu tetapi tidak mengamalkan sesuatu itu. Ada 10 hal dibahas. Indah kalimat ini, saya ingin ungkapkan di sini. Pertama, man aiqana anna Allah khaliquhu wa la ya'buduhu. Orang meyakini bahwa Allah penciptanya, tapi ia enggak menyembah Allah. Kadang-kadang ada orang ini menyembah Allah, tapi yang disembah adalah harta, kedudukan. Dalam hadits qudsi Allah pernah berkata, Ibnu Adam, khalaqtuka fata'bud ghairi, a'taituka fatashkur ghairi, khairi ilaika nazil, wa syarruka ilayya sa'id. Anak Adam, kata Allah, aku yang menciptakan kamu, tapi engkau sembah selainku. Aku yang memberikan semua kepadamu, tapi kamu berterima kasih pada yang lain. Setiap hari kuturunkan rahmatku, setiap hari laporan jelekmu yang naik kepadaku. Tapi akhirnya dalam hadis ini, tapi tetap kalau kamu datang kepadaku membawa sepenuh bumi ini dosa, tapi kamu datang minta ampun, ku ampuni, kata Allah. Yang pertama, man aiqana anna Allah khaliquhu wa la ya'buduh.
yakin Allah penciptanya, tapi enggak menyembah Allah. Kedua, wa man aiqana anna Allah raziquhu wa la yatma'innu bih. Orang yang yakin bahwa yang memberi rezeki itu Allah, tapi dia enggak pernah tenang menghadapi rezeki ini, enggak pernah tentrem. Mungkin sampai yang haram diambil segala macam. Padahal wa ma min dabbatin illa 'ala Allah fil ard illa 'ala Allah rizquha. Dia yang menciptakan, dia pasti memberi rezeki, pasti. Aiqana bi anna Allah raziquhu wa la yatma'innu bih. Saya enggak bahas lagi ya, kalau rezeki itu tetap kita cari, tapi rezeki dari Allah. Tapi ketika kita memperoleh atau tidak, kita pasrahkan pada Allah, kita usaha saja. Yang penting kita, kenapa yang menjamin dia tapi kita enggak tentram. Yang ketiga, wa man aiqana anna ad-dunya za'ilah wa ya'tamidu 'alaiha. Heran orang yang yakin bahwa dunia ini bakal habis, bakal sirna, tapi dia cuma mengandalkan dunia saja, lupa pada yang lain. Walal akhiratu khairun abqa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Heran orang yang yakin kalau dunia ini pasti zailah, habis, hancur, tapi dia cuman ya'tamidu 'alaiha, dia pasrahkan semua kehidupannya pada dunia. Keempat, wa man aiqana annal waratha a'da'uhu wa yajma'u lahum. Dia yakin kalau ahli warisnya ini musuh dia semuanya. Nama amwalukum wa auladukum aduwwun lakum. Tapi dia cuman sibuk ngurusi itu, mengumpulkan untuk mereka. Ini saya cuma lewat ya, walaupun ini perlu ada garis bawahan, pemahaman. Bukan artinya kita enggak memikirkan mereka. Kemarin pernah saya baca ayat wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan 'alaihim falyattaqullaha ila akhir. Cuman kita mungkin pernah sering menyaksikan orang cuma mengumpulkan untuk ahli warisnya, dia nggak pernah beramal sedikit untuk menyelengi akhiratnya. Ketika ia mati, nggak membawa apa-apa di hadapan Allah, sementara harta yang dia kumpulkan dengan susah payah menjadi rebutan dan perkelahian antara anaknya. Kelima, waman aiqana annal mauta atin fala yasta'iddulah. Orang yang yakin mati pasti, tapi dia nggak ngambil persiapan untuk kematian. Kalau kita hidup ini 24 jam, persiapan kita untuk mati yang paling sedikit. Yang kita persiapkan untuk hal-hal yang nggak pasti, itu lebih banyak. Kalau kita mau melihat diri kita dan menghitung diri kita, itu yang terjadi. Keenam, waman aiqana annal qabra manziluhu fala ya'muru aw yu'ammiru. Heran orang yang yakin kalau kuburan itu bakal jadi rumahnya, tapi dia nggak makmurkan kuburannya. Kita pasti loh ke tempat itu, 2 meter kali 1 meter, pasti siapapun kita, cepat atau lambat pasti. Dan di tempat itu, Allahu Akbar. Mungkin masih ingat sabda Imam Ali, la budda laka min rafiq fi qabrih. Kamu pasti memerlukan kawan di kuburanmu, maka jadikan kawanmu itu yang indah, tampan, dan harum baunya, dan itulah amal soleh. Aku orang yang yakin bahwa kuburan itu rumahnya, tapi dia nggak makmurkan rumah itu. Yang ketujuh, waman aiqana anna dayyana yuhasibu fala yusahhihu hisabahu wa hujjatah. Orang yang yakin bahwa Allah bakal menghisabnya, tapi dia nggak mempersiapkan hisab dan alasan yang akan dibawa pada Allah. Hisab di sana itu sekecil apapun, sebesar apapun ada. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Kedelapan, wa man aiqana anna as-sirata mamarruh fala yukhaffif thiqlu. Siapa yang yakin bahwa sirat mustaqim itu tempat ia akan lewati, tapi masih enggak ringan bawaannya, masih banyak bawa yang berat, dia pasti akan lewat ini pada sirat. Lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang, tapi dia masih belum memperingan bawaannya. Kesembilan, waman aiqana anna ad-nara darul fujjar fala yahrub minha
Orang yang yakin bahwa neraka itu tempatnya orang-orang yang berbuat durjana, tapi dia enggak pernah lari dari neraka. Yang ke-10, wa man aiqana annal jannah darul abrar fala ya'malu laha. Siapa yang yakin bahwa surga tempat orang-orang yang baik, tapi dia enggak pernah beramal untuk menuju ke surga. Ini 10 ini saya hebat saja. Mungkin pada suatu saat kita akan bahas 10 ini untuk pengajian khusus, karena indah kalimat-kalimat ini dan mengena pada kehidupan kita sebenarnya, berkaitan dengan yakin. Wahum bil akhirati hum yuqinun. Kembali lagi bahwa sifat kaum muttaqin terakhir ialah mereka yang meyakini akan hari akhirat. Ini ayat ini Allah gunakan semua pakai fi'il mudhari. Yu'minun, yunfiqun, yuqimuna shalah, yunfiqun, yu'minun, yuqinun. Untuk apa? Fi'il mudhari, agar selamanya kita berjalan dengan iman dan keyakinan. Bukan hari ini iman, besok tidak, hari ini yakin, besok tidak, tapi senantiasa Allah gunakan dengan fi'il mudhari supaya kita enggak lepas. Seperti Allah ketika mensifati para aulianya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, pakai fi'il mudhari. Terus kehidupannya dibarengi dengan ketakwaan. Ayyuhal ikhwah, malam ini selesai kita membicarakan sifat kaum muttaqin. Minggu yang akan datang kita akan akhiri dengan ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Siapakah mereka orang-orang yang menjadi orang muflih, bahagia, sukses? Kelak akan kita kaji siapa muflihun dalam Al-Quran. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.